Anda masih menyaksikan Breaking News TV One pemirsa, dan saat ini kami juga masih terus mengabarkan bagaimana kemudian prosesi iring-iringan keberangkatan jenazah dari almarhum Profesor Azumardi Azra yang saat ini sudah berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Ciputat, Tangerang Selatan, di mana tadi sudah disebutkan oleh rekan kami kurang lebih sekitar 45 menit perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta hingga menuju ke Ciputat Timur yang tepatnya ini merupakan rumah duka. Iring-iringan ini juga mendapatkan pengawalan khusus dari unsur TNI dan juga Polri, dan kemudian tadi juga didampingi ada sebanyak 10 iring-iringan mobil, termasuk diantaranya adalah Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan juga ke-12 Yusuf Kala, kemudian juga dari pihak keluarga. Kita selanjutnya menuju ke rumah duka, di mana sudah ada rekan kami, Kani Dwi Haryani, yang kemudian tengah memantau bagaimana proses yang saat ini tengah dilakukan di rumah duka. Kani, sekitar 45 menit lagi kemudian rombongan iring-iringan jenazah akan tiba di rumah duka. Seperti apa prosesnya di sana? Ya, kita dan juga pemirsa dapat kami informasikan bahwa di kediaman almarhum Profesor Azumardi Azra atau Prof. Azra, ini pihak keluarga dan juga para tamu yang datang untuk menantikan kedatangan dari jenazah almarhum yang kini betul sekali masih dalam perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta setelah sebelumnya terbang dari Kuala Lumpur, Malaysia, yang mana memang diketahui beliau wafat di negara jiran Malaysia pada Jumat 18 September 2022 kemarin. Dari kediaman Prof. Azra sendiri dapat kami gambarkan situasi terkini bahwa pihak keluarga juga telah mempersiapkan untuk menantikan kehadiran jenazah yang nantinya juga akan disambut oleh beberapa tamu yang telah menantikan kehadiran beliau. Dan kami juga ingin bertanya langsung terhadap salah satu tamu, yakni di sebelah kami sudah bersama yakni mantan Menteri Agama, yakni Pak Lukman Hakim Saifuddin. Selamat malam Bapak, Assalamualaikum, apa kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lukman, ini kalau boleh kita berbicara berkaitan dengan bagaimana sosok almarhum Azumardi Azra di kacamata Pak Lukman Hakim semasa Bapak menjabat, atau dari kacamata pribadi Pak Lukman seperti apa? Ya, semua kita tentu mengenal beliau. Beliau adalah sosok atau tokoh yang sangat berjasa tidak hanya bagi bangsa Indonesia tapi juga bagi dunia. Jadi semua kita tentu kehilangan dengan kepulangan almarhum, tapi kami, murid-muridnya, juniornya juga amat sangat meyakini bahwa inilah saat yang paling berbahagia baginya, karena ini adalah proses beliau bisa kembali bertemu dengan Sang Pencipta. Jadi almarhum dikenal sebagai pemikir Muslim terkemuka. Bahkan tidak hanya di Indonesia, tapi almarhum juga memperkenalkan Islam di dunia. Islam yang betul-betul menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi landasan beliau berpijak sekaligus orientasi kemana yang harus dituju itu terletak pada kemanusiaan. Itulah mengapa beliau memperjuangkan keadilan, memperjuangkan hak asasi manusia, persamaan di depan hukum, kebebasan berekspresi, dan hal-hal lain. Itu karena sisi-sisi kemanusiaan yang beliau fahami dari agama Islam yang menjadi inti pokok ajaran agama itu sendiri. Jadi di mana saja, di forum nasional maupun internasional, selalu beliau berbicara tentang Islam yang bisa memanusiakan manusia, Islam yang bisa membangun kemaslahatan bersama. Maka lalu kemudian beliau merasa resah, merasa gelisah ketika lalu kemudian agama dijadikan sesuatu yang justru bertolak belakang dengan inti pokok ajaran agama itu sendiri. Orang beragama menjadi eksklusif, orang beragama menjadi segregatif misalnya, atau bahkan membangun konfrontasi, beragama menjadi konfrontatif, bahkan lalu kemudian menimbulkan hal-hal yang destruktif. Itu sesuatu yang beliau risaukan karena itu bertolak belakang, mengingkari dan menyimpangi inti pokok ajaran agama itu sendiri. Itulah di mana-mana beliau selalu berbicara tentang bagaimana agama justru harus menjadi faktor yang membangun integrasi, yang membangun kooperasi, yang membangun hal-hal yang konstruktif gitu. Sehingga memang betul-betul agama itu memberikan kemaslahatan bagi
sebanyak mungkin orang banyak gitu. Apakah ada kenangan tersendiri ataupun kesan yang berkesan antara Pak Lukman dengan almarhum Prof. Azra semasa beliau hidup? Ya, tentu ada beberapa kesan. Beliau dikenal di dalam dunia perguruan tinggi keagamaan Islam negeri sebagai sosok yang berada di balik proses terjadinya transformasi sejumlah perguruan tinggi keagamaan Islam dalam bentuk Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri. Tentu ini perubahan yang mendasar dan UIN sekarang kita temui di banyak daerah di Indonesia ini. Tentu banyak hal positif, tapi juga beliau memiliki keresahannya tersendiri karena ternyata UIN itu juga membuka program-program studi umum yang kecenderungannya sekarang lebih banyak diminati oleh calon-calon mahasiswa, sehingga ini juga bisa mengancam berpotensi untuk program-program studi keislaman itu lalu kemudian kalah minat gitu di mata calon mahasiswa. Jadi ini juga tantangan tersendiri bagi perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, bagaimana mereka bisa memperbaiki diri sehingga program-program studi keislaman itu tetap menjadi core, tetap menjadi inti dari perguruan tinggi itu, apakah dalam bentuk STAIN, apakah dalam bentuk IAIN atau UIN gitu. Berarti memang sosok beliau almarhum ini memang sangat cendekiawan sekali, bahkan sangat akademis, tulen sekali bisa dikatakan seperti itu ya Pak Lukman ya. Betul, Nah, itu tadi dari segi akademis dari almarhum seperti itu. Apakah ada juga cerita lucu mungkin yang pernah menjadi kenangan tersendiri yang menyenangkan bagi Pak Lukman beserta dengan almarhum? Kelucuan beliau itu justru terletak pada keseriusannya menurut saya. Jadi beliau dikenal orang yang sangat serius, tidak atau jarang sekali humor itu atau melontarkan cerita-cerita lelucon. Jadi kalau kami koleganya itu mencoba berbagi cerita lucu, itu beliau menanggapinya secara serius. Justru di situ kelucuannya gitu. Jadi ya itulah sosok beliau yang di mana-mana selalu berpembawaan serius, sehingga kami kadang-kadang justru melihat kelucuannya itu di situ. Baik, terima kasih banyak Pak Lukman atas waktunya Pak ya. Baik, terima kasih. Ya, itu tadi Agita dan juga pemirsa tanggapan dari salah satu tamu sebagai mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang memang melihat sosok dari almarhum Prof. Azra ini dinilai sebagai sosok akademis yang bahkan kelucuannya dinilai dari keseriusannya ketika menghadapi ataupun di dalam suasana momen yang lucu seperti itu yang memang sangat dikenang sekali oleh beberapa tamu undangan bahkan dari pihak keluarga sendiri. Nah, saat ini kami di tempat kediaman Prof. Azra yang berada di Ciputat, Tangerang Selatan juga tentunya masih menantikan kehadiran rombongan yang sedang bertandang dari Bandara Soekarno-Hatta setelah sebelumnya terbang dari Kuala Lumpur, Malaysia yang memang setelah terbang menggunakan pesawat Batik Air sore tadi untuk sama-sama nanti dinantikan secara bersama-sama disambut oleh pihak keluarga. Mungkin kami akan menggambarkan sedikit kepada Anda, kameramen kami akan menggambarkan bagaimana situasi terkini di belakang kami berkaitan dengan situasi terkini tamu-tamu undangan, kemudian juga dari pihak keluarga juga telah mempersiapkan untuk kedatangan karena memang di komplek perumahan Ciputat Timur Tangerang Selatan ini pun juga tadi telah disterilkan dalam arti untuk parkiran mobil juga untuk diminta parkir di pinggir jalan karena memang untuk dipersiapkan agar memudahkan rombongan dari Bandara Soekarno-Hatta untuk bisa masuk dengan lancar untuk bisa nantinya kembali datang di kediaman Prof. Azra yang berada di Tangerang Selatan. Adapun tadi kami juga melihat kehadiran tokoh politik yakni Erlangga Hartarto yang juga telah hadir di kediaman almarhum untuk sama-sama menantikan. Kemudian juga tadi kami melihat ada staf khusus wakil presiden yang juga telah hadir menantikan secara bersama-sama bagaimana prosesi kedatangan, yang mana memang kami tadi mendapatkan informasi dari pihak keluarga bahwa almarhum nantinya akan disemayamkan terlebih dahulu di kediamannya, baru akan ada prosesi esok pagi tepatnya pada pukul 6.30 hingga pukul 7 akan disolatkan, kemudian juga dikebumikan esok hari pada pukul 9 pagi di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Sementara demikian dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio, Agita Mahalika.
bagaimana kondisi terkini di rumah duka yang berada di Ciputat Timur. Bagaimana kemudian agenda yang saat ini atau tengah malam ini nantinya akan dilakukan jika nantinya rombongan iring-iringan jenazah ini sudah tiba di kediaman almarhum. Namun Anda bisa menjawabnya usai jeda pemirsa, karena kami harus jeda terlebih dahulu. Kami kembali sesaat lagi.